Aku cuma second choice. Dan kalimat itu baru benar-benar kerasa sakitnya saat akhirnya aku berani mengakuinya sendiri. Bukan waktu orang lain bilang, bukan waktu teman mengingatkan, tapi waktu aku berhenti membela dia di kepalaku sendiri. Selama ini aku sering bilang, dia sibuk. Dia memang orangnya begitu. Dia bukan gak peduli, cuma gak ekspresif. Aku selalu punya alasan. Selalu ada pembenaran. Selalu ada alasan buat bikin sikapnya terdengar masuk akal. Padahal kenyataannya sederhana. Aku bukan prioritas. Aku ada kalau dia butuh. Aku dicari kalau dia lagi sepi. Aku diingat kalau pilihan utamanya lagi gak tersedia. Dan anehnya, aku bertahan di situ. Aku bilang ke diriku sendiri, gak apa-apa. Yang penting aku ada. Dan yang penting dia nyaman. Padahal jauh di dalam, aku capek. Capek nunggu kabar. Capek nebak-nebak. Capek berharap pada sesuatu yang tidak pernah dijanjikan. Menjadi second choice itu bukan cuma soal urutan, tapi soal rasa. Rasa selalu datang belakangan. Rasa selalu menyelesaikan. Rasa selalu harus mengerti. Aku gak pernah benar-benar marah. Karena dari awal, aku merasa tidak punya hak. Aku gak bisa menuntut. Gak bisa protes terlalu keras. Gak bisa bertanya, aku ini siapa buat kamu? Karena jawabannya sudah kelihatan dari caranya memperlakukan aku. Kalau dia mau, dia akan datang tanpa aku tunggu. Kalau dia peduli, dia akan hadir tanpa aku minta. Tapi yang terjadi, aku selalu menunggu. Menunggu dia selesai dengan urusannya. Menunggu dia punya waktu luang. Menunggu dia ingat bahwa aku juga ada. Dan setiap kali dia datang lagi, aku menyambutnya. Seolah tidak pernah ada jeda panjang di mana aku ditinggalkan. Bukan karena aku bodoh, tapi karena aku berharap. Berharap suatu hari aku tidak lagi jadi pilihan kedua. Berharap suatu hari aku dipilih tanpa syarat. Padahal berharap seperti itu, di posisi ini, sama saja menyakiti diri sendiri pelan-pelan. Aku mulai menyelesaikan hidupku dengan ritmenya, dengan jadwalnya, dengan moodnya. Aku menunda banyak hal demi tetap tersedia kalau sewaktu-waktu dia datang. Dan tanpa sadar, aku menjadikan dia pusat. Sementara diriku sendiri, aku taruh di pinggir. Yang paling melelahkan dari jadi second choice bukan rasa cemburunya, tapi rasa tidak dianggap penting. Kamu tahu dia peduli, tapi tidak cukup. Kamu tahu dia sayang, tapi tidak utuh. Kamu selalu di tengah-tengah, tidak ditinggalkan sepenuhnya, tapi juga tidak dipilih sepenuhnya. Dan posisi itu menguras banyak tenaga. Ada hari-hari di mana aku merasa kuat. Aku bilang ke diri sendiri, aku bisa kok. Aku gak apa-apa.
Tapi ada juga malam-malam di mana aku bertanya pelan, kenapa aku mau sejauh ini untuk orang yang tidak pernah menempatkanku di urutan pertama? Pertanyaan itu lama-lama tidak bisa dihindari. Aku mulai sadar, aku bukan second choice karena aku kurang. Aku second choice karena dia tidak ingin memilihku. Dan dua hal itu berbeda. Aku tidak gagal dicintai. Aku hanya mencintai orang yang tidak ingin memberi porsi yang sama. Dan itu bukan salah siapa-siapa, tapi tetap menyakitkan. Karena selama ini, aku terus berusaha membuktikan bahwa aku layak. Layak ditunggu, layak diperjuangkan, layak dipilih. Padahal, cinta yang sehat tidak perlu pembuktian terus-menerus. Cinta yang sehat itu tidak membuatmu merasa harus bersaing dengan siapapun. Semakin lama aku bertahan, semakin aku kehilangan kejelasan tentang diriku sendiri. Aku mulai ragu, apakah aku terlalu menuntut? Apakah aku berlebihan? Apakah aku egois? Padahal yang aku inginkan cuma satu, diprioritaskan. Dan itu bukan permintaan yang aneh. Aku akhirnya mengerti. Bertahan di posisi second choice bukan tanda kesabaran. Kadang itu cuma tanda aku belum cukup menghargai diriku sendiri. Aku terlalu sibuk memahami dia, sampai lupa bertanya, apa yang sebenarnya aku butuhkan. Aku terlalu fokus menjaga perasaannya, sampai membiarkan perasaanku sendiri terus terluka. Mengakui bahwa aku cuma second choice itu berat. Karena itu berarti aku harus berhenti berharap pada orang yang sama. Aku harus berhenti menunggu. Berhenti menafsirkan tanda kecil. Berhenti menaruh masa depan di tempat yang tidak pernah benar-benar membukakan pintu. Dan itu menakutkan. Karena selama ini, harapan itu yang mengisi hari-hariku. Tanpa harapan itu, aku harus berhadapan dengan sunyi. Tapi sunyi itu ternyata lebih jujur daripada kebersamaan setengah-setengah. Pelan-pelan aku belajar. Lebih baik sendirian daripada terus-menerus merasa tidak cukup. Aku belajar bahwa dipilih setengah lebih menyakitkan daripada tidak dipilih sama sekali. Dan dari situ aku mulai menarik kembali diriku sendiri. Bukan dengan marah, bukan dengan membenci, tapi dengan sadar. Sadar bahwa aku pantas menjadi pilihan utama di hidup seseorang. Bukan opsi cadangan, bukan pengisi waktu, bukan tempat singgah. Aku cuma second choice dan mengakui itu bukan akhir dari segalanya. Justru dari situ aku mulai memilih diriku sendiri. Bukan karena aku egois, tapi karena aku capek meninggalkan diriku sendiri.